Persiapan rilis dari karoseri Adi Putro itu ada Udaruli. Wah, ini yang di depan New Senopati, teman-teman. Mungkin nanti akan jadi satu bis inceran ya, satu bis yang akan ditunggu-tunggu oleh seluruh penggemar bis Sumatera Barat dan sekitarnya. New Senopati. Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Ya, senang sekali ya rasanya teman-teman kita ketemu lagi nih bersama aku, Adit. Nah, di sini kita akan merilis 2 unit Jetbus 5M HD Dream Coach ya dari PO Mior. Tapi bukan yang ada di belakangku itu ya teman-teman. Yang akan kita rilis sudah ada di ruang finishing dari Karoseri Adi Putro. Yang hari ini rilis 2 unit dari total 4 unit. Jadi yang 2 unit lainnya menyusul ya teman-teman. Karena memang ini saking padatnya ya teman-teman. Makanya kita belum bisa untuk selesaikan secepat mungkin ya. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Semua all team ya, trimming, finishing, sampai proses-proses yang di belakangnya, semuanya sudah berusaha seoptimal mungkin dengan tetap menjaga kualitas. Nah, sebelum kita lihat unit yang akan kita review, kita lihat dulu nih teman-teman, ada bis apa aja sih di ruang finishing pada siang hari ini ya. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada unit dari PO Suburjaya ya dengan warna biru yang merekah, ada sentuhan warna goldnya, very nice. Aku suka banget dengan warna birunya. Sekarang kita lanjut ke sebelahnya. Di sini ada satu PO yang terkenal kalau nggak salah dari daerah Jogja ya teman-teman, yaitu PO GG Transport. Wow, akhirnya kita bisa ngelihat GG Transport lagi ya teman-teman dari produk-produk terbaru Karoseri Adi Putro. Kita lanjut ke sebelahnya, ada satu PO yang terkenal teman-teman. Teman-teman pasti nggak asing ya, yaitu PO Sinarjaya. Cuma di sini Sinarjaya menghadirkan konsep baru ya, dengan wajah yang ada aksen abu-abunya dan ada warna putih yang floating. Oke, nah ini tiga-tiganya dari Sinarjaya sampai Suburjaya, Hino RM 280 dengan bodi Jetbus 5 SHD double glass. Kalau yang single glass ya, kita bisa lihat di sebelah kita ini teman-teman. Jetbus 5 SHD single glass milik PO Sun dengan sasis Scania K450 CB Euro 5 teman-teman. Wah, keren ya teman-teman ya. Dari luar itu terkesan gagah dengan warna silvernya. Kalau mungkin teman-teman ngikutin konten-konten kita sebelumnya, PO Sun adalah pemilik sasis Scania K450 CB pertama di Indonesia dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass yang waktu itu dipamerkan di acara Gias tahun 2023. Sekarang hadir lagi nih K450-nya pakai livery asli dari PO Sun. Tambah keren. Oke, kita geser ke satu PO yang terkenal juga teman-teman dari daerah Sumatera, PO JRG. Wow, ini baru terlihat satu unit di antara banyak unit yang dipesan oleh PO JRG teman-teman. Jetbus 5 MHD double glass dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4. Di sebelahnya juga ada nih teman-teman, OH1626 Euro 4 dan warnanya merah juga, tapi ini datang dari daerah Wonogiri. Iya, PO Agramas. Di sini ada 3 unit dari total 4 unit ya teman-teman yang segera akan dirilis juga dari Karoseri Adi Putro. Ini kira-kira buat jatah mana ya teman-teman ya? Mungkin kita main tebak-tebakan ya, karena PO Agramas itu trayeknya banyak teman-teman. Ada yang Wonogirian, ada yang Pekalongan, ada yang ke Jogja, ya, ada yang Surabaya Malang. Wis, silakan teman-teman tebak ya kira-kira armada terbarunya dengan bodi Jetbus 5 MHD akan mengisi trayek mana ya. Nah, ini dia unit yang akan kita review di video kali ini teman-teman. Sudah rapi ya teman-teman ya.
Dan kita akan segera mereviewnya mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu nih bahwa ada loh satu PO pendatang ya baru asli dari daerah Sawah Lunto langsung memborong Jetbus 5 MHD Dream Coach. Sleeper bus buatan Karoseri Adi Putro dengan desain interior yang paling keren di Indonesia. Luar biasa. Nah teman-teman, ini dia. Sekarang kita akan mereview bagian eksteriornya. Kebetulan yang ini udah selesai nih teman-teman. Tinggal satu lagi yang di sebelah sana. Maka dari itu kita reviewnya yang ini dulu ya teman-teman. Dua-duanya sama aja teman-teman. Sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 MHD Dream Coach. Kalau kita simpelkan seperti di atas itu ya, Jetbus 5 DC. DC artinya Dream Coach yang merupakan varian sleeper bus buatan Karoseri Adi Putro. Nah, untuk sasis yang digunakan, ini menggunakan sasis Mercedes-Benz dengan tipe terbaru, yaitu Mercedes-Benz OH1626, transmisi manual Euro 4 standar emisinya. Wah, untuk sasis itu bisa dipakai untuk berbagai jenis bis ya, teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk sleeper bus seperti ini karena nyaman banget, sudah pakai teknologi suspensi udara dan ada fitur pengereman anti-lock braking system, atau mau dijadikan bis biasa seperti ini ya, yang seatnya bukan seat sleeper, itu bisa banget. Jadi benar-benar apa ya istilahnya ya, versatile ya teman-teman ya. Kita lihat di bagian depan di sini menggunakan konsep double glass. Tapi walaupun double glass, di sini kita bisa lihat topinya udah model terbaru yang desainnya tipis dan melengkung ke arah bawah. Jadi kalau dari luar akan kelihatan lebih manis lagi. Desainnya pun juga selaras ya dengan spionnya seperti ini. Kita turun ke bagian bawah, di sini ada stiker kesayangan kita ya teman-teman, yaitu Tough Coat Dinol. Iya, teman-teman pasti udah tahu ya dan sudah hafal bahwa Tough Coat Dinol ini adalah sistem proteksi anti karat yang dipakai ke semua produk Karoseri Adi Putro. Mau minibus sampai bis besar seperti ini ada proteksi anti karatnya. Apalagi ya teman-teman ya, ini tuh bis yang overland ya, dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, balik lagi, itu kan harus nyebrang laut ya. Bahkan ketika di kapal itu akan kena percikan-percikan air laut ya. Dan kalau di pantai pun udara atau angin dari pantai ya, itu mengandung partikel garam yang bisa mempercepat terjadinya korosi atau karatan. Nah, maka dari itu kami memasang atau menyemprotkan anti karat Tough Coat Dinol. Oke, kita lihat di bagian depannya secara overall ini keren dengan style yang kekinian ya. Ada running text, kemudian ada strobo, di pinggirnya pun juga udah ada lampu ya, very nice. Bagian bawahnya di sini warna silver dengan stiker nama Mior yang ini desainnya hologram gini ya teman-teman ya. Jadi benar-benar mengkilap kalau dilihat dari kejauhan. Nah, ini lampunya dinyalain nih teman-teman. Jadi kita bisa melihat lebih terang ya. Kita lihat di bagian bawah di sini tampilan yang futuristik khas dari Jetbus 5 series, yaitu lampu LED yang memanjang dari kiri sampai ke kanan. Kemudian di bagian bawahnya ada 3 buah lampu bilet teman-teman. Iya, lampu bilet ini terang ya. Yang paling bawah digunakan sebagai fog lamp, kemudian yang di tengah sebagai lampu jarak dekat, dan yang di atas ini sebagai lampu jarak jauh sekaligus lampu dim. Nah, terus di mana letak sennya? Sennya ngalir di sini. 1 dan 2. Jadi 2 area ini dia akan sen ngalir sekaligus hazard juga modelnya ngalir, teman-teman. Dan tak lupa di bagian pinggirnya di sini ada stainless black chrome yang menambah kegagahan ya dari bagian depan Jetbus 5 series. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Di sini
pintu depannya menggunakan model sliding. Nah ini teman-teman, dengan model sliding seperti ini kita dapat benefit. Jadi kita bisa leluasa keluar masuk bis ya pada saat keadaan parkir yang sempit. Contohnya saat ada di kapal penyeberangan, itu kan sempit ya parkirnya teman-teman ya. Kita bisa leluasa nih keluar masuk berkat penggunaan pintu sliding seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian dashboardnya ya, sekilas kita lihat elegan banget. Ada lapisan kulitnya, ada jahitan-jahitan yang warna putih ya, senada dengan warna liverinya. Kemudian ada boot panel dengan finishing yang ngedoff. Jadi kelihatan mewah banget, luar biasa. Oke, di sini ada sekat. Nanti kita akan lihat juga teman-teman yang membatasi antara ruang penumpang dengan ruang kru. Jadi penumpang akan lebih nyaman, lebih dapat kesan privasinya. Kita lanjut yuk ke sini teman-teman. Logonya ya, sasis Mercedes-Benz. Kemudian ini nama PT-nya teman-teman, PT Mior Prima Abadi. Nama Mior mungkin baru ya di dunia transportasi otobus, tapi teman-teman luar biasa pengalaman dari PO Mior atau PT Mior Group ya teman-teman ya, udah nggak perlu diragukan di bidang transportasi darat. Luar biasa, akhirnya Adiputro ikut serta ya menjadi salah satu produk perintis dari PT Mior Prima Abadi. Terima kasih, dan kita nanti akan terus ya bekerja sama membahagiakan konsumen-konsumen kita. Jadi kalau misalnya ingat PO Mior, ya ingatnya produk Adiputro teman-teman gitu. Kita lanjut ke sebelah sini. Nama PO Mior juga dengan stiker hologram. Ini memantulkan bayangan kita ya. Jadi kita bisa sambil selfie-selfie gitu ya teman-teman ya. Very nice. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada 3 ruang bagasi dan ada stiker antar kota, antar provinsi. Ya karena memang bis ini akan dijalankan di trayek antar kota, antar provinsi dari Pulau Jawa sampai Pulau Sumatera. Wow. Kayak kapan-kapan kita mesti coba ya teman-teman ya, bikin video trip reportnya nih naik ini. Wow. Bagasinya pakai bordes, bro. Keren ini. Nah ini teman-teman. Bagasinya pakai bordes yang bisa melindungi si bagasinya ini dari goresan-goresan, dan secara visual pemakaian bordes ini juga jadi lebih bagus gitu ya kelihatannya ya. Very nice. Dan di sini bagasinya tembus dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kalau yang di tengah itu ada tangki solar yang besar ya, karena memang untuk trayek ini ya bahan bakarnya agak sulit ditemukan teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tangki solar salah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan? Simple banget. Karena sasis ini adalah sasis modular. Jadi awalnya dia pendek seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ketika akan dibuat bodi, dipasangkan bodi, ini akan dipisah seperti ini ya. Nah, ketika dipisah seperti ini kan ada ruang. Ruang inilah yang dijadikan bagasi, makanya bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Namanya bagasi tipe space frame, teman-teman, ya. Oke, seperti ini. Bagasinya tembus pakai bordes, very nice ya. Kemudian di sini kita ada hashtag Sawah Lunto Pride. Ya, ini PO milik seorang sultan ya, dari daerah Talawi di Kabupaten Sawah Lunto. Luar biasa, semoga menjadi kebanggaan warga lokal ya, warga sekitar. Jadi bisa meningkatkan ekonomi daerah juga, teman-teman. Luar biasa. Sawah Lunto Pride, kebanggaan Sawah Lunto. Kemudian kalau kita lihat di atas, di situ ada stiker Dream Class yang diambil dari nama bodinya, Dream Coach. Jadi kata dream ya, yang berarti mimpi ya, ketika kita sedang tidur ya, kita mencapai kondisi yang benar-benar pules ya, benar-benar nyaman, itu biasanya akan ada mimpi, akan ada bunga-bunga tidur, teman-teman. Makanya di sini kita memilih namanya Dream Coach gitu. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Nah, kalau pakai sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4, pasti akan ada satu hal ini, teman-teman. Apa itu? Ini adalah tangki AdBlue.
Jadi AdBlue ini adalah cairan aditif ya, yang berasal dari urea dengan campuran air yang sudah dimurnikan dan bekerja dengan sistem SCR alias Selective Catalytic Reduction. Nah, cara kerjanya ini AdBlue akan disemprotkan gitu ya ke emisi yang dihasilkan dari gas buangnya. Ketika si AdBlue ini disemprotkan, nah AdBlue ini akan mengubah NOx ya, satu zat yang berbahaya bagi lingkungan, menjadi nitrogen dan air. Makanya bis ini bisa mencapai standar emisi Euro 4. Oke, tangki AdBlue yang ada di sini. Kita tutup lagi teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada satu siluet ya. Ini wanita yang sedang menari piring ya teman-teman ya, sebagai kebanggaan dari tradisi budaya Sumatera Barat. Wow. Untuk pintu belakangnya ini juga menggunakan model sliding teman-teman, seperti ini. Dan di pintu belakang ini langsung terhubung dengan toilet. Nah, toiletnya di sini teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Langsung tertutup dengan sempurna ya teman-teman. Kemudian di bagian belakangnya di sini kita akan lihat bagian belakang dari Jetbus 5, no debat ya, keren teman-teman. Apalagi dengan aksen 3 dimensi di sebelah sini, kemudian ada texture 2 dimensinya, sennya model ngalir, wis keren banget. Di sebelah sini ada mesin ya teman-teman. Karena kalau sasisnya OH itu berarti mesinnya di belakang. Kalau OF, mesinnya di depan. Nah, untuk bis ini menggunakan mesin Mercedes-Benz OM 906LA Euro 4. Seperti ini, yang bisa menghasilkan tenaga maksimal hingga 260 horsepower, teman-teman. Oke, kita tutup. Langsung tertutup dengan sempurna. Kemudian kita bisa lihat di sini ada kamera parkir. Di bawah ada 2 unit sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Nah, satu hal lagi nih teman-teman yang mau aku tunjukin ya. Ini di bagian belakang liverinya keren banget, tidak melupakan budaya. Nah, ini biasanya satu PO yang tidak melupakan budaya akan sangat mudah diterima teman-teman di masyarakat lokal. Kita doakan ya, semoga PO Mior di debutnya ini, apalagi ini musim mudik ya teman-teman ya, musim bulan puasa, auto rame ya, langsung melejit nama baiknya. Satu lagi, di bagian sampingnya di sini ada pintu darurat. Jadi satu fasilitas, satu fitur yang harus ada di semua bis-bis kekinian. Oke, seperti ini tampak sampingnya teman-teman. Gimana? Keren banget ya, warna silver khas dari PO Mior dengan warna oranye ya, warna merah di sini, warna yang sangat bernuansa Sumatera Barat ya, apalagi kalau kita lihat bendera Marawa ya, ini warna-warnanya seperti diambil dari bendera khas Sumatera Barat. Oke, gimana teman-teman? Kita udah puas ya nge-review bagian eksterior dari bis dengan panjang 12 meter, tingginya ini 3,75 meter teman-teman, dan lebarnya 2,5 meter. Nah, sekarang seperti apa sih interiornya, kemewahannya seperti apa? Langsung aja kita lihat bagian interiornya. Let's go, aku juga udah penasaran banget nih. Nah, teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, kita ngobrol dulu yuk, teman-teman, bareng owner dari PO Mior. Nah, di sebelahku ini sudah ada bos muda ya, Pak ya? Dari PO Mior. Selamat sore, Pak Fedri. Selamat sore. Terima kasih banyak, Pak, atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adi Putro. Kita hari ini merilis 2 unit ya, dari total 4 unit ya, Dream Coach, sleeper bus buatan Karoseri Adi Putro. Nah, Pak Fedri, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Pak diperkenalkan tentang PO Mior. Mungkin boleh dari didirikan tahun berapa, kemudian mungkin garasinya di mana, monggo Pak. Iya. PO Mior ini sendiri bisa dikatakan PO baru. Wah, baru berdiri di tahun 2024 ini.
Oh, Dan pas tahun ini ya? pas tahun ini. Ah, ah. Berdiri itu pas bertepatan dengan rilisnya unit ini. Oke. Dengan unit yang ada beberapa di karoseri sebelah. Nah, itulah pertamanya Mior itu. Oh, iya iya Tanggal iya. tanggal tepatnya nanti di line perdana baru kita. Oh, jadi ini nanti akan segera line perdana ya? Iya, Trayek dari Jabodetabek menuju ke Padang. 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 Oh, wah ini luar biasa nih teman-teman. Nah, Pak, kalau berbicara tentang testimoni nih Pak, kira-kira awalnya itu kenapa gitu Pak bisa memutuskan untuk mengambil unit di karoseri Adiputro? Iya. Mungkin Adiputro bukan perusahaan baru lah untuk di sektor karoseri. Jadi kita lihat dari pengalaman Adiputro dari tahun ke tahun, inovasinya dan semua yang sudah unit yang sudah keluar dari Adiputro kita tahu seperti apa. Oh, Nah, oke. mungkin dari sana kita lihat, kita mengambil kesimpulan bahwasanya dengan adanya kelas-kelas yang diciptakan oleh Adiputro, kita Iya. coba dengan Dream Dream Coach, Coach, ya. dan itu merupakan kelas yang mungkin kasta tertingginya lah Iya, di setuju. Adiputro. Dan ini luar biasa Pak. PO Mior pertama kalinya Dream Coach di trayek Jakarta Sumatera Barat. Iya. Wah, luar biasa ini. Ini satu kehormatan juga bagi kami ya, teman-teman. Akhirnya setelah penantian yang cukup lama ya, karena saya pribadi kan istilahnya suka sama bis juga ya. Ini kapan nih ada Dream Coach di trayek dari Jakarta menuju ke Sumatera Barat. Dan akhirnya di 2024 ini terrealisasikan nih teman-teman. Langsung 4 unit ya Pak ya? Iya, Luar biasa. Nah, terus untuk sales kami kan Komario ya? Iya, Nah, Mario. itu pelayanannya seperti apa Pak? Apakah ada kendala mungkin atau ternyata pelayanannya bagus atau gimana Pak? Pelayanannya oke, karena selama ini saya komunikasi dengan Mario cuma via telepon atau via WA. Oh, oke. Jadi yang kita datang ke sini ini ini kedatangan saya ke Adiputro yang ketiga. 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 Wow, oke. Yang pertama waktu itu kita pengambilan unit Oh, yang medium. medium Oh, iya. jet jumbo ya. Mhm. Terus yang kedua saya ngantar sasis dan ini ketiga ketika rilis. Wah, luar biasa. Udah ketiga kali ya. 3 kali. Dari Sumatera berarti, Pak? Saya dari Padang. Oh, iya. Jauh-jauh ke Malang nih akhirnya di momen spesial ini. Kalau yang 2 unit lagi, kira-kira kapan, Pak? Sudah dikabarin dari Komario? Informasi dari Mario-nya tadi di akhir bulan, tanggal Akhir 28 atau sebelum tanggal 1 lah. Insya Allah bisa rilis. Berarti di bulan depan nih, bulan April, istilahnya udah bisa line perdana ya? Harapan Untuk kita. Harapannya. Iya. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk PO Mior. Semoga sukses ya, karena ini nggak tanggung-tanggung teman-teman. Walaupun seperti tadi dibilang PO baru dari tahun ini, Iya. tapi menghadirkan yang terbaik ya untuk Iya. penumpang dan menjadi warna baru nih di dunia bis akap dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Nah, Pak Fedri, untuk yang terakhir nih, boleh dong Pak kita ajak penonton kita untuk nyobain bis terbaru Dream Coach PO Mior. Monggo Pak. Bagi penonton YouTube Adiputro, khususnya yang berdomisili di Padang atau asli Padang yang ingin bepergian ke Jabodetabek, ya saat ini sudah ada moda transportasi yang memiliki kelas sleeper atau Dream Coach dari Adiputro. Kita PO Mior dengan ini akan memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin masih banyak kurangnya dari kita karena PO baru, tapi kita mengharapkan masukan-masukan dari para penumpang dan dari penonton atau netizen lah. Wah, ini. Terima kasih Pak. Semoga sukses terus untuk Iya, PO Mior. Semoga kedepannya kami dipercaya lagi oleh PO Mior bisa menghadirkan bis-bis terbaru lagi ya di PO Mior. Terima kasih. Amin. Kita doakan semoga sukses untuk PO Mior. Dan jangan lupa ya teman-teman, cobain PO Mior, jangan sampai kehabisan seatnya. Oke? Nah, Pak Fedri, habis ini saya mohon izin mau nge-review bagian interiornya ya Pak Boleh, ya? silakan. Oke, nah teman-teman tonton videonya sampai selesai karena kita habis ini akan mereview bagian interiornya. Oke? Mantap. Nah teman-teman, sekarang kita ada di bagian interior dari Jetbus 5 MHD Dream Coach milik PO Mior. Di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk sleeper bus buatan karoseri Adiputro memang konsepnya adalah seperti ini.
terdapat ruang-ruang yang tertutup yang memberikan privacy yang sangat bagus ya untuk kita dan ditunjang dengan desain yang sangat mewah. Dan bisa teman-teman lihat perpaduan warna warm white sebagai DNA dari interior Jetbus 5 series ditambah dengan permainan warna biru dan merah. Nah, seperti teman-teman bisa lihat nih, ada yang biru, ada yang merah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di setiap biliknya ini ada sensor. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk nih ke dalam biliknya ini ya, ke dalam seat sleepernya, nanti akan berubah warnanya. Kita coba ya. Tet. Nah, oke, kita coba lagi. Wah, keren kan? Jadi ini menandakan yang mana sih kursi yang kosong gitu ya. Apalagi kalau misalnya bis ini lagi jalan, jadi kita tahu nih kalau kita ada di dalam ya, di dalam kursinya, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Tapi kalau misalnya kita udah turun, lama-kelamaan sensornya akan mengubah warnanya dari merah menjadi biru. Nah, untuk jumlah kursinya di dalam bis ini terdapat 22 kursi, teman-teman. Dan mohon teman-teman ingat untuk penomoran kursinya ya, di Jetbus Dream Coach Series ya, untuk nomor ganjil letaknya di sini. Jadi nomor 1, 3, 5, 7, 9 ada di baris kanan. Oke, kalau yang nomor genap 2, 4, 6, 8 itu ada di baris kiri. Jadi jangan sampai salah ketika teman-teman memesan tiket ya, karena mungkin akan ada perbedaan nih antara di sistem tiket dari masing-masing PO dengan penomoran yang ada di dalam bisnya. Oke? Jangan sampai salah. Nah, di sini selain kesannya mewah ya dan apik gitu ya desainnya, fasilitasnya juga udah lengkap, teman-teman. Kita mulai dari fasilitas keamanan ya, karena keamanan yang paling utama di dalam bis ini sudah dilengkapi dengan APAR, yaitu alat pemadam api ringan yang bisa teman-teman temukan di bangku driver ya, di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca, nanti bisa teman-teman temukan juga di dalam seat sleepernya ini ya. Kemudian ada jendela darurat, ada 2 jendela daruratnya di bagian depan dan di bagian belakang. Dan ada pintu darurat di kursi baris kanan sebelah bawah paling belakang. Seperti itu teman-teman. Terus bagaimana dengan fasilitas hiburannya? Fasilitas hiburannya juga udah lengkap banget teman-teman. Akan ada personal entertainment ya di dalam masing-masing kursi ini. Nanti kita akan lihat ketika kita nge-review bagian dalam dari bilik atau seat sleepernya ini. Kemudian juga kalau misalnya ada TV, pasti ada speaker ya teman-teman untuk memberikan announcement kepada penumpang. Misalnya ketika hendak akan mampir ke rest area gitu ya, nanti kru mungkin akan memberikan announcement lewat speaker ya, jadi kita bisa mendengar dan nggak perlu kayak ketok-ketok gitu ya, mengganggu perjalanan kita, jadi bisa langsung lewat speaker. Kemudian juga kalau ada speaker ya pasti ada AVOD sebagai personal entertainment-nya, nanti akan ada USB port charger juga, wes pokoknya lengkap banget. Nah, sekarang kita akan jalan nih teman-teman ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat gangnya leluasa banget ya, ke arah samping leluasa, ke atas juga leluasa teman-teman, jadi nggak perlu takut kejedot. Dan teman-teman saat jalan di gang bisa sambil pegangan ini ya, jadi lebih safety lagi saat kita jalan di gangnya. Oke, secara interior ya, ini di bagian atas bisa di customize lagi ya, ditambah ambient lights lagi dengan motif V ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kedepannya mau bikin dream coach ya dengan yang full spec, benar-benar banyak lightingnya, lighting mewahnya di atas sih, nanti bisa ditambahin lagi teman-teman. Seperti itu. Nah, akan seperti apa bagian tengah ke arah belakangnya? Yuk langsung kita cek bagian belakangnya. Let's go! Nah, teman-teman, ini dia bagian belakangnya. Di belakang sini ada jendela darurat di bagian atasku. Kemudian untuk pintu daruratnya di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini pintu daruratnya ada di sini, ya. Kemudian di belakangnya ini terdapat ruang, ya. Ruang ini multifungsi, mungkin kedepannya mau buat tempat naruh dispenser, ya itu bisa, atau mau
buat tempat naruh sendal, sepatu, yang jelas alas kaki para penumpang, itu bisa juga dijadikan di belakang sini. Kemudian kalau yang di sebelah kiri, nah di sini, ini ada toilet. Sini kita buka ya toiletnya seperti ini. Ini masih gelap ya, lampunya di atas sini teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini aku mau ingetin ya teman-teman, toilet hanya boleh digunakan untuk buang air kecil dan penggunaan toilet adalah saat bis berjalan saja. Jadi teman-teman nggak boleh nih buang air besar dan nggak boleh pakai toiletnya saat bis berhenti. Oke, toiletnya kita bisa lihat mewah banget teman-teman, nuansa warna putih ya, dengan wood panel yang finishingnya pakai texture doff gitu ya, kelihatan smooth, halus, dan mewah. Oke, cuma boleh buat buang air kecil dan digunakan pada saat bis berjalan. Nah terus, apakah bisa toilet bis ini buat buang air besar? Nah, jawabannya bisa, tapi ya teman-teman ya, harus di-upgrade dulu model toiletnya, pakai yang namanya bioseptic tank. Nah, kebetulan di bis ini nih belum upgrade. Nanti mungkin semoga kedepannya ya bisa di-upgrade pakai bioseptic tank supaya bisa buang air besar di dalam bis ini. Oke? Kita tutup lagi, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada elemen garnish stainless cut gini dengan aksen logo toilet. Dan ini bisa kelihatan nih perbedaannya nih ketika lampu interior toilet tadi nyalain dan dimatiin ya. Kelihatan bedanya. Very nice. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, ini kan bis dengan trayek jarak jauh ya, overland ya, dari Jawa ke Sumatera. Kira-kira di mana sih smoking areanya ya? Karena kan tidak bisa dipungkiri, banyak dari kita yang istilahnya suka ngerokok ya sambil menghabiskan waktu di jalan. Nah, kalau ini nanti akan balik lagi tergantung ke masing-masing PO. Nah, ada kebijakan PO yang tidak mengadakan smoking area atau smoking areanya di depan bareng dengan driver serta kru yang lagi bertugas. Nah, aku kurang tahu nih kalau di PO Mior akan seperti apa. Jadi, ya, kita tunggu saja ya pengumuman selanjutnya dari PO Mior. Yang jelas, seperti ini interior dari Jetbus 5 MHD milik PO Mior. Mewah banget ya, teman-teman. Mantap ini. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngelihat prosesi rilisnya ya. Ternyata ada update nih di bagian interiornya. Di sini sudah dipasang dispenser yang berguna banget nih untuk teman-teman kalau teman-teman mau menikmati minuman hangat. Contohnya kopi, susu, teh, pop mie, dan lain sebagainya yang nanti akan mungkin akan disediakan oleh PO Mior. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa bawa bekal sendiri ya, apalagi perjalanan jarak jauh tuh ya, mau nyeduh kopi, mungkin mau bikin susu untuk anak teman-teman ya, silakan aja pakai dispenser yang ada di sini. Tapi teman-teman caranya harus benar ya, karena kalau caranya kurang lengkap nanti teman-teman nggak akan mendapatkan air panasnya. Nah, sini aku kasih tahu ya caranya. Let's go, kita lihat di bawah sini ada bagian yang warna putih merah ya. Ini silakan teman-teman tarik ke atas, keluar ya, atau dorong ke dalam sama aja. Yang penting harus berbarengan dengan tekan tombol yang warna merah ini. Ya, jadi ini bareng-bareng. Oke. Nah, ini kalau nggak dilakukan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Karena ini ada sistem penguncian ganda ya, untuk mencegah tumpahnya air di dalam kabin bis ini. Dan jangan lupa dinyalain pakai tekan tombol power yang ada di sini. Nah, ini kalau lampu warna merahnya masih nyala, berarti air panasnya belum panas banget ya, alias masih dipanaskan. Jadi kita harus tunggu nih untuk mencapai suhu yang optimal untuk bikin aneka macam seduhan. Nah, kalau misalnya yang lampu merahnya ini sudah mati, tinggal lampu kuning aja, berarti airnya sudah bisa untuk kita pakai. Jangan lupa dimatiin lagi supaya lebih hemat energi. Oke? Ya, ini aja update-nya. Nanti mungkin ketika
sudah beroperasi di trayek dari Jabodetabek menuju ke Sumatera Barat, akan ada fasilitas tambahan nih teman-teman ya. Mungkin aja itu bantal, atau mungkin guling, atau mungkin selimut ya. Yang penting teman-teman tunggu aja line perdananya dan rasakan sensasi nyamannya perjalanan bersama Dream Coach PO Mior. Mungkin nanti kita kalau udah ngeline, kita cobain ya teman-teman ya di trayek akapnya ya. Wah, karena ini aku juga udah menantikan banget sih teman-teman. Luar biasa, PO Mior. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat interiornya dari depan ke arah belakang. Tinggal gimana caranya kita naik ke atas ya. Kalau naik ke bawah kan gampang ya teman-teman, tinggal ada yang tes basuri. Tinggal seperti ini aja wes, langsung bisa masuk ke dalam kursinya ya. Tapi kalau misalnya di atas, gimana cara manjatnya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kita lepas dulu ya alas kaki kita seperti ini. Nanti mungkin ketika akan dioperasionalkan, kita akan diberi plastik gitu ya, mungkin ya untuk membungkus sepatu kita supaya kita bisa taruh di sini, di kursi kita. Oke? Ada dua cara teman-teman secara garis besar ya. Ada cara menyilang atau cara satu sisi. Nah, kita mungkin dari cara satu sisi dulu kali ya. Kalau satu sisi, ya misalnya ketika kita mau naik ke kursi ini, nomor 2A ya. A itu berartinya atas, B artinya bawah. Jadi gampang banget untuk diingat. Oke? Pakai satu sisi begini, tangan kita bisa pegangan ke sini ya. Tangan yang kanan pegangan ke handle-nya seperti ini. Satu sisi, hop, hop, hop. Nah, kita ada di atas. Ini warnanya juga udah berubah ya, jadi merah ya teman-teman. Oke, sekarang gimana caranya kalau dua sisi? Kita turun dulu. Whoops. Dua sisi ini berarti bersilangan ya teman-teman, ke sini dan ke sini. Terserah teman-teman mau seperti apa, mau kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu, sama aja ya teman-teman. Yang jelas kalau misalnya kita turun dari bis ya teman-teman ya, aku sangat saranin untuk pakai kaki kiri ya ketika kita turun lewat pintu depan atau pintu belakang, karena ketika kita pakai kaki kiri, tumpuan kita akan lebih kuat lagi. Itu satu trik yang diajarkan dari ibuku ya, karena dari kecil aku selalu dibilangin sama ibuku, kalau turun dari bis, kaki kiri dulu, karena kan bis kota dulu ya, begitu kita mau turun masih jalan kadang-kadang. Nah, makanya kaki kiri akan lebih stabil. Oke? Kita bisa pakai kaki kiri dulu. Bebas ya, mau kanan dulu atau kiri dulu. Hup, seperti ini. Ini boleh pegangan ke sini. Hup, sini lagi. Hup, hup. Nah, seperti ini. Gampang kan teman-teman? Dan karena ada dua footstep ya di bagian bawah, jadinya ini nggak terlalu membebankan kita saat naiknya. Seperti ini. Oke, sekarang langsung aja kita cek ada fasilitas apa aja di kursi nomor 2A ini. Yuk kita cek. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di bangku nomor 2A ya. Karena nomor 2, jadi ada di baris kiri, dan karena hurufnya A berarti di atas ya, teman-teman. Di sini kita akan melihat ada fasilitas apa aja. Kita mulai dari yang paling pertama yang udah ada di depan kita ini ya, teman-teman. Ini kita langsung disambut oleh AVOD. Teman-teman pasti tahu kan kepanjangan dari AVOD? Iya, benar banget. Audio Video On Demand. Kita akan zoom, hop, seperti ini. Cara nyalainnya, karena ini touchscreen ya, alias layar sentuh, jadi kita tinggal sentuh aja bagian sini, teman-teman. Ya, tekan agak lama, disentuhnya pelan-pelan aja. Jadi jangan terlalu ditekan karena bisa merusak layar sentuhnya. Kemudian kita tunggu beberapa saat untuk proses booting. Nah, sembari kita menunggu, kita lihat dulu ya, ada apa aja. Kita zoom out lagi, hop. Nah, di sebelah kiri dan kanan kita bisa lihat ada gorden ya untuk menambah kesan privacy. Jadi ini gordennya bisa dibuka seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, kita buka aja ya supaya lebih private. Kemudian kita akan dapatkan satu buah
rak gitu ya untuk tatakan lengan kita ya. Kemudian di sini ada tempat untuk menaruh botol ya. Kemudian di sebelah sini ada 2 unit USB port charger. Yang satu yang di bawah ini quick charging USB 3.0. Yang di atas, yang di sini ada USB Type C. Nah ini, teman-teman lihat ibu jariku ya, ini Type C, ini 3.0. Jadi kalau misalnya teman-teman udah modern nih ya, bisa nih pakai yang Type C aja. Kemudian untuk yang di sini ada 2 tombol. Tombol yang maju ke depan ini untuk menegakkan kursi. Kita akan lihat seperti ini. Nah, ini menegakkan kursi, teman-teman. Oke, ini adalah posisi paling tegak ya. Kemudian tombol yang mundur ini untuk merebahkan kursi atau untuk menyenderkan kursi. Nah, ini namanya adalah fitur reclining seat yang diatur secara elektrik. Jadi pakai tombol ya teman-teman. Dan ini adalah kemiringan maksimalnya. Oke, kemudian apa tombol yang bulat ini? Nah, ini adalah tombol untuk mengaktifkan fitur kursi pijat. Jadi tinggal nyalain aja seperti ini. Dan teman-teman akan bisa mendapatkan sensasi pijatan di sebelah sini dan di area paha kita. Well, very nice. Kita matiin. Kemudian di sini ada sabuk pengaman ya. Silakan dipakai. Di sini ada speaker. Jadi untuk announcement dari kru. Di sini ada gorden lagi. Nah, supaya bisa rapat. Seperti ini. Dan seperti ini. Oke, di sini AVOD-nya udah nyala nih, teman-teman ya. Sekarang kita akan coba operasionalkan AVOD-nya. Nah, teman-teman, untuk menikmati hiburan AVOD ini, kita harus menghubungkannya terlebih dahulu ke Wi-Fi. Jadi kalau misalnya ternyata belum disediakan Wi-Fi oleh PO, silakan teman-teman bisa hubungkan ke mobile hotspot milik teman-teman pribadi ya. Caranya gampang banget karena ini berbasis Android, jadi pasti teman-teman udah familiar banget ya. Tinggal pencet aja tombol setting yang ada di sini. Kemudian pilih network dan internet. Kemudian silakan teman-teman pilih Wi-Fi dan bisa teman-teman hubungkan ke Wi-Fi milik teman-teman. Nah, di sini ada tulisan Adiputro ya, Wi-Fi-nya mungkin ini bisa jadi digunakan untuk sistem AVOD-nya ya yang sudah terhubung dengan Wi-Fi dari karoseri Adiputro. Oke, kalau sudah terconnected ya, sudah terhubung, silakan teman-teman back aja lewat tekan tombol yang di tengah ini. Dan teman-teman bisa siap menikmati YouTube dan Netflix. Nah, tapi kita harus pastikan dulu apakah aplikasinya sudah diupdate. Nah, benar kan? Ternyata belum. Nanti silakan teman-teman update aja. Ya, kita lihat Netflix-nya. Oke. Wah, siapa nih teman-teman yang punya akun Netflix ya, bisa langsung ditonton di sini dan nanti bisa dihubungkan ke TWS atau Bluetooth headset milik teman-teman, atau mau pakai speaker dari AVOD-nya ini bisa banget. Atau kalau teman-teman pakai headset yang masih pakai kabel, bisa dicolokin ke sebelah sini. Nah, ini. Oke. Nah, ini sepertinya belum bisa ya teman-teman Netflix-nya, kita masih menunggu ini. Oke, bisa teman-teman. Cuma ya teman-teman di sini harus punya akun Netflix dulu. Oke, sign in nanti bisa nonton. Ya, kenapa bisa nonton YouTube dan Netflix? Karena ini memang sudah berbasis Android ya teman-teman. Jadi dengan ukuran 13 inci seperti ini sudah termasuk ke kategori yang lebar ya, dan bisa memuaskan perjalanan kita. Wih, asik ya, sepanjang jalan dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera atau sebaliknya, bisa full nonton YouTube, bisa full nonton Netflix tanpa perlu takut kehabisan baterai HP. Oke, kalau misalnya ternyata teman-teman bosen ya dengan YouTube atau Netflix, bisa pakai browser gitu ya untuk internetan. Mungkin teman-teman mau ke website lain ya, atau kita coba lihat di apps ini ada apa sih.
Nah ini ada YouTube, Netflix, Google Maps ya. Mungkin teman-teman mau bertanya-tanya kita lagi ada di mana sih? Bisa nih. Oke. Ini dia Avot dengan ukuran 13 incinya. Nah, sekarang kita lihat yang di bagian atas, teman-teman. Di sini ada louver AC, model terbaru dari karoseri Adiputro. Yang seperti biasa, di bagian tengahnya di sini ada 2 unit USB port charger nih, teman-teman. Ya, ini tipenya 3.0 quick charge. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 4 HP, ini bisa dicas sekaligus di sini. Ini 2, ini 2. Tapi ingat ya teman-teman, USB port charger cuma boleh digunakan untuk ngecas HP, nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Jadi ini berguna banget kalau misalnya teman-teman mau baca buku malam-malam ya, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, silakan aja nyalain lampu bacanya. Dan tentu saja di bagian sampingnya di sini ada louver AC yang bisa kita arahkan hembusan AC-nya dan bisa kita atur. Nah ini, jadi kalau misalnya ngerasa terlalu dingin, silakan aja disumbat ya dengan cara puter bagian sini. Nah, seperti ini teman-teman. Terus di sampingnya kita lihat ada ambient lights ya. Di sini ada emboss logo Adiputro-nya. Kemudian ada garnish chrome ya yang bikin tampilan dari louver AC ini semakin kelihatan mewah. Terus di atas kita di sini ada ambient lights lagi nih teman-teman. Nah ini warna warm white juga, dan biasanya ini berfungsi sebagai lampu tidur. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau ini kondisinya gelap ya saat malam hari, yang nyala hanya ambient lights model V ini. Ya teman-teman pasti tahu lah ya, V ini dari angka Romawi 5 yang berarti JetBoost 5 series ya. Ini nyala doang, wah pasti kelihatan mewah. Ini kita kayak nggak ada di dalam bis ya, malah kayak ada di dalam hotel bintang 5 nih teman-teman. Mantap. Nah sekarang kita lihat lagi teman-teman. Ini biliknya luas ya, bisa buat naruh alas kaki di bagian sini. Kemudian ini dia sensornya yang tadi yang bisa mengubah warna biru menjadi merah. Dan kalau kita berbicara tentang desainnya, di sini memang standar dari karoseri Adiputro adalah tertutup seperti ini ya, dan warna dindingnya seperti ini. Oke, krem gini ya. Ini bisa di-upgrade teman-teman dengan custom menambah soft touch. Bisa banget, jadi akan terkesan lebih mewah ya, dan lebih aman dari noda. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang dalam tanda kutip mungkin agak apa ya istilahnya ya agak kurang bisa merawat kebersihan interior ya, makanya dengan di custom pakai soft touch nanti akan bisa lebih kelihatan rapih ya, lebih memudahkan kru juga saat membersihkan armadanya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah ini bagian sampingnya ada gorden ya yang bisa kita geser, kita buka. Kemudian di sini ada armrest. Ini armrestnya seperti ini, bisa kita naikin. Ini tempat gordennya, dan ini dia view-nya. Halo Pak David. Oke, seperti ini teman-teman view dari kursi nomor 2A. Halo Bang. Halo. Bentar lagi rilis Bang, sabar ya Bang. Nah teman-teman, kursi favoritku kalau naik Dream Coach ini di sini, di 2A. Kenapa? Karena kalau kita duduk di sini, kita bisa ngelihat ke arah driver ya. Jadi kita tahu nih, oh di kecepatan berapa sih driver mengemudikan bisnya, seperti ini. Hup. Kita zoom lagi. Hup. Nah, gini. Wah, kelihatan mewah ya teman-teman ya. Tuh. Dengan ambient lights yang seperti ini, wes. Kalau menurut aku pribadi sih ini adalah konsep sleeper bus yang paling mewah di Indonesia. Ini bisa dikatakan apartemen berjalan, kondominium berjalan, hotel berjalan ya.
karena memang ya desainnya semewah ini teman-teman. Dan luar biasa, Mior menjadi Dream Coach akap pertama lintas Jawa Sumatera. Wih, luar biasa. Ini satu keberuntungan ya untuk teman-teman yang menjadi penumpang dari PO Mior ya, bisa menikmati interior semewah ini. Luar biasa PO Mior, walaupun pendatang baru tapi menghadirkan yang terbaik untuk penumpang-penumpangnya lewat JetBus 5 MHD Dream Coach sleeper bus buatan karoseri Adi Putro. Jos untuk PO Mior. Oke teman-teman, kita udah puas banget ya nge-review bagian eksterior dan bagian interior dari armada terbaru milik PO Mior. Ini hari ini ada 2 yang akan rilis dari total 4 unit. Ya, jadi karena memang demand-nya lagi tinggi, permintaan kami lagi banyak, jadi belum kekejar untuk rilis 4-4-nya di hari ini. Tapi nggak apa-apa, nanti akan dirilis dan akan beredar ya di jalur akap lintas Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Luar biasa. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi ya di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adi Putro. Dan yang penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adi Putro ya teman-teman. Mantap nih.